Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
Shalom, selamat pagi pada seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada di rumah Anda masing-masing. Pagi hari ini kita beribadah secara doa puasa secara online, dan kita tahu kita masih harus beribadah secara online karena keadaan pandemi ini belum membaik, dan Jakarta masih mengalami tingkat yang tinggi, dan terutama imbauan dari PGI agar kita menghindari terjadinya klaster-klaster baru dalam penularan COVID, yaitu dengan cara yang terbaik ibadah di rumah. Dan saya percaya itu tidak mengurangi esensi kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk besok menerima perjamuan kudus. Nah saudara, saya ajak saudara membuka firman Tuhan dalam 3 ayat saja, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara, kita berbicara tentang perintah Tuhan, tentang sakramen dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen adalah satu tata cara memakai hal-hal yang biasa, tetapi mengingatkan kita, menghubungkan kita dengan satu makna rohani yang begitu dalam. Salah satu yang lain adalah baptisan juga. Nah, saudara, maka itu kalau saudara mengambil perjamuan kudus tidak harus roti yang bundar dan kemudian anggur ya. Tetapi apa yang menjadi kebiasaan kita itu boleh kita pakai, tetapi yang penting hati dan makna di dalam hati kita harus benar. Nah, mengapa Tuhan menginginkan kita melakukan sakramen perjamuan kudus secara rutin? Saudara, Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu hal yang demikian penting, dan khususnya demikian penting juga hal ini di dalam kehidupan kita saat-saat ada di dalam pandemi ini, yaitu tentang mengingatkan kita tentang relasi, mengingatkan kita akan relasi kita dengan Tuhan. Coba saudara pikirkan, Tuhan mengatakan setiap kali kamu makan dan roti ini, kamu memberitakan akan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan selalu dikatakan ketika kamu makan roti ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika minum cawan itu dikatakan, perbuatlah ini untuk mengingat peringatan, menjadi peringatan akan aku. Apa yang Tuhan sedang katakan melalui perjamuan kudus yang secara rutin kita itu lakukan setiap minggu pertama dalam awal bulan? Hal ini bukan berarti sebuah rutinitas, meskipun kita lakukan secara rutin, tetapi ini menunjukkan, mengingatkan kita memiliki relasi yang demikian khusus dengan Tuhan. Dan apakah relasi ini menentukan sikap hidup kita, menentukan bagaimana kita hidup, dan menentukan bagaimana kita itu merespon kehidupan. Relasi ini adalah sesuatu yang menentukan kuat atau tidak kuatnya hidup dalam kita ini menjalani kehidupan, maksud saya. Secara umum saya berbicara tentang relasi, saudara. Apakah saudara memiliki relasi yang kuat dengan anggota keluarga saudara? Saudara, mengapa
Di tengah-tengah COVID ini, banyak keluarga yang hancur, yang ribut, yang berantakan, bahkan banyak suami istri yang sudah ingin mengajukan cerai di saat pandemi ini. Semua orang mengatakan itu akibat pandemi. Mereka stres, mereka putus asa, mereka kemudian tidak bersatu, mereka memiliki beda pendapat, sampai akhirnya mereka itu kemudian ingin bercerai. Ada satu perkara yang manusia, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk orang beriman, termasuk pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan, melupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, dalam rumah tangga mereka, yaitu relasi. Orang mengatakan sebelum COVID nggak ada masalah, setelah kami masuk dalam COVID kami bermasalah. Persoalannya bukan COVID-nya. Persoalannya bukan karena kehilangan pekerjaan. Persoalannya bukan karena kekurangan. Persoalannya ketika kita ini tidak membangun, mempertahankan, memupuk relasi yang baik, maka ketika ada masalah, kita hancur. Ketika kita masih dalam kehidupan yang normal, yang lama, setiap orang sibuk. Sibuk dengan karirnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pelayanannya, semuanya sibuk. Dan kita begitu menikmati kesibukan kita, apalagi itu menghasilkan uang, menghasilkan nama baik, menghasilkan pujian, ya, apalagi kalau kita berpikir menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, dan Tuhan senang, kita senang. Dan kita lupa, saudara, di tengah kesibukan kita, di tengah kita kerja keras, kita melupakan tentang relasi yang seharusnya diperhatikan. Maka ketika COVID terjadi, ketika suasana situasi berubah, relasi itu tidak kuat, kesatuan itu tidak ada, kesatuan hati jiwa itu sudah terlalu dilupakan, sehingga kita kemudian mengalami perpecahan. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kita mengingat relasi kita dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, ketika besok Anda masuk dalam perjamuan kudus, pertanyaannya, apakah saudara betul-betul mengingat akan karya Tuhan di atas kayu salib yang menebus dosa kita? Ketika saudara mengambil roti dan anggur itu, saudara tahu dia berkorban untuk kita. Berarti kita tahu bahwa tidak ada satupun yang baik dalam kehidupan kita yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyenangkan Allah, kecuali Allah bertindak menebus kita. Jadi sebenarnya kita dengan Tuhan, relasi kita itu istimewa sekali. Dia yang melakukan segala sesuatu untuk menebus hidup kita, untuk menjadi kejadian yang baru. Pertanyaannya, apakah hidupmu dan hidupku setelah kita diingatkan itu tentang pengorbanan Dia karena kasih karunia yang begitu besar dari Allah, apakah hidup kita itu betul-betul bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita ini hidup biasa-biasa aja sebagai orang beragama, yang penting ibadah, yang penting melayani Tuhan, tanpa kita ini hidup mendasari pada relasi kita dengan Tuhan yang sudah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apa sikap hidup kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah? Apakah itu berbeda dengan hidup sebelum kita diperdamaikan dengan Allah? Relasi kita itu dengan Tuhan mengingatkan kita ada sesuatu yang harusnya berbeda dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita makan dan roti dan anggur ini, kita dikatakan kita juga
memberitakan kematian dia sampai dia datang kembali. Ini mengingatkan relasi kita dengan Tuhan itu tidak putus hanya ketika kita ditebus, tetapi kita terus-menerus ada di dalam tangan kehendak Tuhan yang ingin memelihara hidup kita sampai kedatangan Tuhan untuk membangkitkan orang-orang percaya. Pertanyaannya, ketika engkau dan saya memiliki jaminan hidup kekal, ketika kita ini punya pengharapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, pertanyaannya, bagaimana kita menghargai Tuhan setiap hari? Bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Ketika persoalan menggunung di depan kita, apakah kita itu kemudian kecewa dengan Tuhan yang sudah menyediakan hidup kekal? Ataukah kita ini sebenarnya berserah kepada Tuhan? Apapun juga uang yang saya punya tidak akan menyelamatkan saya. Itu ada dan tidak ada itu sebodoh amat, tidak menentukan keselamatan saya, sehingga hidup ini tidak dalam kekecewaan, hidup ini tidak merasa kehilangan, meskipun ada kehilangan secara duniawi, harta yang begitu besar, tetapi kita mengerti bahwa karena kita punya jaminan hidup kekal dan kita akan bertemu dengan Tuhan, maka kita ini harusnya hidupnya berbeda. Relasi kita dengan Tuhan sampai Tuhan datang kembali, itu juga menentukan sikap, tingkah laku, pola pikir, decision yang kita bikin di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika Tuhan mengingatkan kita akan relasi yang istimewa dengan kita, kita ditebus dan kita diberikan jaminan hidup kekal dan dia akan datang menjemput kita. Pertanyaannya adalah selanjutnya, bagaimana hidup kita itu? Rasul Paulus mengatakan, ketika engkau makan roti dan minum anggur ini dengan hidup yang berdosa, tidak mengakui dosamu, tidak mengakui roti dan anggur ini sebagai karya Allah di dalam penebusan kita, ini hanya sebagai rutinitas, engkau sudah berdosa kepada tubuh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah berdosa pada tubuh Tuhan? Kita seringkali menganggap remeh perjamuan kudus. Kita seringkali ketika kita mau masuk perjamuan kudus, kita tidak mengakui dosa-dosa kita, kelemahan kita. Kita ambil roti dan anggur, kita anggap itu mendatangkan kuasa bagi kita, sehingga kita kemudian makan dan minum tanpa mengingat bahwa yang Tuhan lakukan itu sebenarnya untuk menghapus dosa kita, tetapi kita tidak peduli. Oleh karena itu, ketika besok Anda dan saya masuk dalam perjamuan kudus, malam hari ini saudara bertanya pada diri saudara, apakah kematian Tuhan menebus saya di kayu salib karena kasih-Nya itu mengubah hidup saya? Apakah ketika saya memiliki jaminan hidup kekal, itu mengubah sikap hidup saya? Ataukah hidup saya masih begitu 100% bergantung kepada kekuatan saya, uang yang ada dalam diri saya? Atau sebenarnya semuanya itu kita percaya tidak akan menolong kita untuk masuk dalam kekekalan? Dan yang ketiga, ketika engkau akan makan roti dan anggur ini, apakah engkau benar-benar memeriksa hidup engkau? Masih ada dosa yang belum diselesaikan? Apakah kita berani mengakui kepada Tuhan bahwa dosa kita ini perlu pertolongan Tuhan, dan hanya anugerah-Nya yang bisa menolong dan menyelamatkan kita? Saudaraku, mari hidup kita berkualitas, bukan berkualitas secara duniawi. Sekarang orang mengejar kualitas hidup. Orang banyak mengejar karir yang hilang, harta yang hilang ingin dikejar kembali.
kualitas hidup yang pernah mereka miliki mereka ingin kejar kembali. Pertanyaannya, apakah engkau ingin memiliki kualitas hidup yang benar di hadapan Allah atau hanya di hadapan dunia? Kalau hanya di hadapan dunia, sia-sialah ibadah dan iman kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus esok, sehingga kita memasuki suasana sakral dan Tuhan berkenan dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami kepada relasi kami dengan Engkau. Relasi yang begitu istimewa, yang Tuhan bangun, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu, karena kasih-Mu Engkau berkorban bagi kami. Tuhan, apakah ini begitu bermakna dalam hidup kami? Apakah kami menghargai Engkau? Apakah kami kembali ingin mengasihi Engkau? Apakah kami ingin kembali hidup yang benar di hadapan Engkau untuk memberikan kemuliaan bagi nama-Mu? Ataukah kami ini kemudian hidup kami menganggap itu sebagai sesuatu rutinitas yang remeh? Kalau hal itu terjadi, Tuhan, ampuni setiap kami, karena kami sudah berdosa kepada tubuh Tuhan, dan dosa itu akan membawa kami ke dalam kematian yang kekal kalau kami tidak berubah hidup kami. Ampuni kami, Tuhan, tapi terlebih Tuhan, tuntun hidup kami supaya melalui perjamuan kudus ini Engkau mengingatkan kami dalam sebulan ke depan ini, hidup kami harus sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki setelah Engkau menebus hidup kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dan diri kami, jasmani, jiwani, dan rohani kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kami mengakui ada banyak dosa yang sedang kami gumuli untuk kami selesaikan. Tapi biarlah kami boleh mengambil perjamuan kudus untuk menguatkan, mengingat kami bahwa Engkau betul-betul berkarya mengampuni kami. Bapa di surga, biarlah besok pagi anak-anak-Mu boleh masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Terpujilah nama Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami serahkan diri kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati kita. Amin.